Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'a wa ba'du. Selamat berjumpa kembali para santriwati Qudusiyah Putri yang di rumah yang melakukan pembelajaran daring khususnya untuk kelas 7 Madrasah Tsanawiyah Qudusiyah Putri. Kita akan melanjutkan untuk materi falak. Silahkan dibuka kitabnya ya, yang udah punya kitab. Yang mungkin yang belum sempat ke madrasah untuk mengambil kitab pembelajaran lokal, nanti bisa menulis untuk materinya. Bisa dibuka pada halaman 2 ya, halaman 2, melanjutkan dari materi yang kemarin. Oke, akan saya bacakan, disimak, dimaknani. Yang punya kitabnya, yang nggak punya nanti bisa ditulis terlebih dahulu di buku, kemudian dimaknani. Nanti kalau udah punya kitabnya disalin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una warzuqna ilman nafi'an. Qala al-yaum. Al-yaumu tawi iku njelasaken dina. Al-yaumu tawi iku njelasaken dina atau hari. Al-yaumu tawi kang aran dina, lugotan ing dalem cara lugot atau bahasa. Al-waktu iku waktu. Wa syar'an lan ing dalem secara istilah syariat ma iku waktu. Baina tulu'il fajri kang ing dalem antarane mletheke fajar, metune fajar, wa ghurubi syamsi lan surupe srengenge atau matahari. Ma iku waktu baina tulu'il fajri kang ing dalem antarane metune fajar, wa ghurubi syamsi lan surupe srengenge utawa surupe matahari. Wastilahan lan ing dalam coro istilah falak. Wastilahan lan ing dalam coro istilah falak. Muddatu dauratil ardi iku waktu mubenge bumi. Muddatu dauratil ardi iku waktu mubenge bumi. Haula mukhuriha ing dalam sekitar atau lokasi porose bumi, dauratan kelawan hubungan wahidatan kang siji. Haula mukhuriha ing dalam porose bumi, dauratan kelawan hubungan wahidatan kang siji, kang sepisan. Fayakunu mongko ana apa yaum utawa dina, fayakunu mongko ana apa dina murakkaban iku disusun min lailatin saking bengi wa naharin lan rina. Min lailatin saking bengi wa naharin lan rina. Oke, situ dulu ya, titik. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk pada pembahasan pertama pada kitab Badi'atul Misal, ya. Kita akan mengenal beberapa istilah awal dari ilmu falak ini sendiri. Yang pertama kita akan membahas tentang hari, pengertian baik secara bahasa, secara istilah syariat atau secara istilah fikihnya, dan juga secara istilah dalam ilmu falak. Nah, hari atau secara bahasa pada awal peletakannya itu merujuk pada waktu. Kapan wae, ya, kapan saja, mau malam, mau siang, mau sore, pokoknya waktu. Sedangkan secara istilah syar'i atau yang biasa digunakan dalam ilmu-ilmu fikih, nah waktu itu kapan atau yaum kok. Al-yaum, hari itu yang bagaimana? Yaitu waktu antara terbitnya fajar shodiq, ya, berarti subuh, ya, waktu antara terbitnya fajar shodiq sampai tenggelamnya matahari di ufuk barat.
Berarti yaum itu hanya satu bagian, ya, satu bagian siangnya. Berarti yaum itu berarti siangnya dari subuh sampai tenggelamnya matahari atau sampai maghrib. Nah, itu dalam pengertian syariat yaum. Kalau secara istilah ilmu falak, yaum atau hari itu berarti lama perputaran bumi pada porosnya, atau kalau di ilmu IPA itu disebut rotasi, ya, perputaran bumi pada porosnya dari barat ke timur, yang setiap putarannya memerlukan waktu rata-rata 24 jam. Ya, berarti perlu diketahui bahwasanya satu hari itu kira-kira rata-rata 24 jam. Ini enggak pas, cuma untuk memudahkan, karena kalau disebutkan berapa menit berapa detiknya, nah itu kan agak sulit untuk orang awam. Jadi yang kita ketahui satu hari satu malam itu 24 jam. Nah, itu pengertian secara ilmu falak, yaitu lama perputaran bumi pada porosnya atau rotasi yang kira-kira memerlukan setiap satu kali putaran itu 24 jam, sehingga terjadi yang namanya siang dan malam, ya, siang dan malam. Berarti nggak cuma siang yang tok, tapi juga malam. Nah, 24 jam. Oke, kita lanjut. Wa mabda'uhu utawi kawitane. Wa mabda'uhu utawi kawitane dina. Inggal falakiyina mungguwe ahli falak. Zawal syamsi iku lingsire srengenge. Zawal syamsi iku lingsir. Ya, lingsir itu bergeser. Ya, lingsire srengenge. Ila zawaliha tumeka maring lingsire srengenge asani kang kedua. Ila zawaliha tumeka maring lingsire srengenge asani kang kedua. Wa indaman lan nungguwe wong. Wa indaman lan nungguwe wong yastakmilu kang gunakaken sapa man. Wa indaman lan nungguwe wong yastakmilu kang gunakaken sapa man as-sa'ata ing jam az-zawaliyata kang bangsa lingsir al-wastiyata kang bangsa tengah. Kal afronjiyina kaya wong-wong Eropa. Kal afronjiyina kaya wong-wong Eropa. Nisful laili separone bengi. Nisful laili ku separone bengi atau tengah wengi. Indama takuni nalikane ana apa as-sa'atul wastiyatu. Apa as-sa'atu jam al-wastiyatu kang bangsa tengah. Isnata asyrota rolas. Ila nisfihi maring tengah wengi asani kang kedua. Wa indaman lan nunggu wong yastakmiluna kang gunakaken sapa man as-sa'ata ing jam al-ghurubiyata kang bangsa surup. Ghurubus syamsi iku surupe matahari ta srengenge. Ila ghurubiha tumeka maring surupe srengenge asani kang kedua. Wakada lan kaya mengkono-mengkono huruf ingda amatina nungguwe umme kita aljawiyina wong-wong Jawa. Oke. Setelah tadi kita ketahui tentang pengertian atau takrif dari hari secara bahasa, secara syar'i, kemudian secara istilah ilmu falak. Nah, kemudian kita akan membahas tentang permulaan hari. Kapan hari itu dimulai? Ya, dalam beberapa istilah. Yang pertama, kalau menurut ahli falak, astronomis gini, yaitu mulai bergesernya matahari dari titik kulminasi atas atau bahasa jam 00.00 istiwa. Berarti mulainya tengah hari, ya. Tengah hari kulminasi atas itu berarti
kondisi istiwa atau pada tengah hari, ya. Tengah hari, bukan tengah malam. Kalau istiwa falak berarti hari itu dimulai ketika matahari tepat pada tengah-tengah peredaran harian pada gerak semu, ya. Kan biasa kalau dalam pandangan mata itu kita melihatnya matahari bergerak dari timur ke barat, namanya gerak semu, kemudian membentuk busur setengah lingkaran. Nah, ketika matahari sampai tengah-tengah, nah tengah-tengah garis khatul istiwa, nah itu maka dinamakan kulminasi atas atau istiwa. Nah, itu adalah pukul 00 atau permulaan hari menurut ahli falak. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menurut jam zawaliyah wastiyah atau GMT, waktu internasional, ya, Greenwich Mean Time atau waktu standar internasional, berarti hari itu dimulai tengah malam, berarti kebalikannya, ya, kebalikannya. Kalau ahli falak itu tengah hari, kalau menurut GMT atau yang biasa kita gunakan, yang umumnya digunakan itu tengah malam. Berarti kebalikannya, makanya bedanya 12 jam. Nah, sedangkan menurut jam ghurubiyah itu berarti hari dimulai ketika matahari tenggelam di ufuk barat. Nah, ini berarti untuk jam yang menggunakan syar'i. Nah, ini juga biasa digunakan umum, makanya ada istilah malam Jumat, malam Kemis, malam Sabtu. Nah, dan juga ada Sabtu malam, saat Jumat malam, Kemis malam. Nah, itu karena umumnya orang-orang tua kita atau para sesepuh-sesepuh di kampung kita itu masih menggunakan patokan jam ghurubiyah, ya. Jadi hari itu berpindah ketika matahari tenggelam, ya. Ini juga sama dalam literatur fikih juga gitu. Hari itu berpindah ketika matahari tenggelam atau maghrib datang. Makanya takbiran pas hari raya itu pada maghrib. Nah, karena harinya pindah tanggal satunya itu ketika matahari tenggelam. Nah, itu untuk perbedaan permulaan hari. Jadi kalau secara ahli falak, ya tadi tengah hari. Kalau yang umum digunakan oleh orang-orang di seluruh dunia, yaitu tadinya tengah malam. Makanya biasanya perayaan tahun baru itu tengah malam. Kalau jam udah song-song itu 00.00, nah baru kemudian ada kembang api dar. Nah, itu karena kebanyakan atau umumnya penduduk di bumi ini menggunakan jam zawaliyah wastiyah atau tadi GMT. Nah, sedangkan jam ghurubiyah ini biasanya dikaitkan dengan ibadah, ya, dikaitkan dengan peribadatan, ya. Peribadatan terutama yang hubungannya dengan hari dan tanggal, jadi jangan sampai kelewat. Nah, kemudian kesimpulannya, jadi hari ghurubiyah ini lebih dulu dari hari wastiyah, karena ghurub dulu, wastiyah nanti, ya, wastiyah nanti jam 12 malam, berarti ghurub tengah malam. Nah, kemudian hari wastiyah lebih dulu dari jamnya ahli falak, ya, berarti kalau pergeseran waktunya itu ghurubiyah dulu, baru ke GMT. Nah, GMT, nah baru ke jamnya atau harinya ahli falak. Berarti kalau sekarang umpamanya jam 9, ya, jam 9 pagi menurut GMT, ya ini berarti harinya hari apa ini? Ya, hari Selasa, ya. Ini berarti hari Selasa. Nah, kalau jam ghurubiyah ini Selasa hampir berakhir, ya. Ini Selasa berbeda nanti sore pada maghrib udah pindah Rebu, tapi jam zawaliyah wastiyah atau jam umum itu masih Selasa. Nah, kayak gitu dan seterusnya. Nanti akan saya ilustrasikan di belakang. Ya. Wahwa utawi yaum utawa dina ukhmusiun iku bangsa 5 au usbu'un utawa bangsa 7. Fal awalu mengkotekan pertama atau ukhmusi gua musta'malun ingkang digunakan ing dana mungguwe kita legi, paing, kon, wage, liwon. Wasani tekan nomor loro atau sing usbu'i fil islami ing dalem Islam iku al ahadu, al isnain, as sulasa, al arbi'a, al khamisu, al jum atau as sabtu. Ya.
Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Wafil jahiliyah tilan ing dalam masa jahiliyah al-ahadu, ahwan, jabar, dayar, munis, arubah, dan sayar. Fal yaum mengko utawi dina al-gurubi kang bangsa jam gurubiyah iku muqaddamun den disiaken al-yaum ing atase dina al-wastiyati kang bangsa zawaliyah wastiyah. Wal yaum utawi dina al-wasti kang bangsa wastiyah awal yaumi iku disii ing atase dina al-falak kang bangsa falak. Nah, kemudian dalam perharian itu dikenal ada istilah usbu'i dan ukhmusi, ya, terutama di wilayah Jawa. Nggak tahu kalau mau di luar Jawa, ya, karena kita mengenal ada pasaran, ada hari pekan dan ada hari pasaran. Pekan itu berarti yang 7, ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nih, dalam kalender umum itu ada Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Kalau dalam Islam ada Al-Ahad, Al-Isnin, As-Sulasa, Al-Arbi'ah, Al-Khamis, Al-Jumu'ah, dan As-Sabtu. Kalau dalam kalender jahiliyah ada Al-Ahad, ada Ahwan, Jabar, Dayar, Munis, Arubah, dan Sayar. Dan dalam kalender Jawa itu Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumu'ah, Sabtu. Nah, ini hari usbu'i atau hari pekan, ya, 7 hari usbu'i. Kemudian ada dikenal juga ada ukhmusi atau hari pasaran. Karena kita di Jawa ini mengenal adanya pasaran. Nah, orang-orang tua juga masih sering menggunakan. Mungkin dalam berbagai hitungan, ya, kombinasi hitungan weton atau hitungan orang mau buat ada hajatan. Nah, itu biasanya kalau beberapa itu masih menggunakan patokan hitungan Jawa. Ya, ada neptunya, ada neptu atau ada angkanya. Legi, paing, pon, wage, kliwon. Tapi karena untuk kebutuhan pelajaran falak ini kita nggak akan ngitung neptu atau untuk ngitung apa itu hari baik dan hari buruk, nah, itu tidak masuk dalam kajian kita. Kita hanya membahas tentang mengetahui waktu, ya. Kapan tahun baru, kapan tanggal 1, kapan waktunya sholat. Nah, itu yang kita pelajari dalam falak. Nah, bukan mempelajari tentang horoskop dan lain sebagainya. Nah, itu untuk materi kali ini, guys, sampai pada usbu'i dan ukhmusi. Nanti silakan bisa diulang-ulang lagi. Nah, kemudian pada set yang terakhir akan saya kasih ilustrasi, guys, tentang perbedaan antara hari versi ahli falak, hari versi versi gurubiyah, dan kemudian hari versi GMT atau waktu internasional. Nah, silakan disimak. Okay. Ini kita anggap saja adalah garis edar semu matahari, ya, lingkaran. Nah, karena kan dalam pandangan mata itu bumi itu datar. Okay. Nah, anggap saja ini kita yang sedang berdiri atau benda yang berada di tengah-tengah garis edar. Nah, ini namanya ufuk. Makanya ada dua, ada ufuk timur, ada ufuk barat. Ya, ufuk atau cakrawala atau kaki langit. Nah, itu pengertiannya adalah garis yang nampak membatasi antara bumi dan langit. Nah, ufuk yaitu pembatas antara bumi dan langit dalam pandangan mata manusia. Nah, ufuk sendiri ada ufuk timur sebagai tempat terbit, ufuk barat tempat tenggelamnya matahari. Nah, di tengah-tengah, nah ini kita ilustrasikan, ini ibaratkanlah matahari di bawah ufuk timur sebelum terbit. Nah, ini posisi matahari tepat di tengah-tengah atau istiwa. Ini namanya istiwa atau kulminasi, ya. Istiwa yaitu kondisi pada saat matahari mencapai ketinggian tertinggi pada peredaran semu harian. Jadi seakan-akan matahari berada di tengah-tengah, gitu. Nah, ini namanya zawal, ya, zawal atau bergeser. Nah, ini bergeser. Nah, ini jam ahli falak itu dimulainya ini ketika istiwa, ini berarti jam 00. Nah, bergeser. Jadi menurut ahli falak berarti hari dimulai pada waktu itu. Nah, kemudian ketika matahari tenggelam, maka ini adalah waktunya jam gurubiyah. Nah, jam gurubiyah atau jam hari yang menggunakan patokan terbenamnya matahari. Nah, terus matahari bergeser. Nah, berada di
tengah malam. Nah, ini yang digunakan oleh pengguna jam zawaliyah wastiyah atau GMT yang umumnya digunakan oleh kita dalam keseharian. Ya, karena memang nggak umum menggunakan istiwa maupun menggunakan gurubiyah. Ya. Nah, itu. Nah, kita ambil contoh umpamanya sekarang jam 9 WIB, ini jam 9 zawaliyah wastiyah, maka istiwanya jam 21. Nah, karena terpautnya tadi setengah, ya, setengah. Ya. Nah, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Karena terpautnya antara istiwa dan zawaliyah kalau globalnya ya, itu kurang lebih 12 jam. Nah, sedangkan gurubiyah ini jam 3 sore, ya jam 3 sore. Karena kalau kita anggap maghrib itu 00, berarti kalau sekarang jam 9 pagi, itu kalau versi dari jam gurubiyah atau hari yang menggunakan gurubiyah itu sudah jam 5 sore, ya, sudah 15.00, dan sebentar lagi nanti kalau sudah 24 ya maghrib, ya nanti apa itu berputar maghrib lagi, nah maka ganti hari. Nah, ini ilustrasinya kurang lebihnya seperti ini, ya. Nah, ini ufuk, ini matahari bergerak ke tengah sampai istiwa atau sampai pada kulminasi, ini mulai hari berganti. Ya, berarti kalau sekarang hari Selasa, nanti pas istiwa, nah itu baru Selasa, ya, baru Selasa. Nanti kalau maghrib udah pindah Rebu gurubiyah, tengah malam baru pindah Rebu versi zawaliyah wastiyah. Karena kan aturannya gurubiyah lebih dulu daripada wastiyah, dan wastiyah lebih dulu daripada jam ahli falak. Nah, berarti kalau sekarang Selasa gurubiyah Selasa sore, zawaliyah masih Selasa pagi, nah jam ahli falak ini baru Senin malam. Baru Senin malam. Selasanya kapan? Nanti ketika istiwa. Ya, nah, itu dulu untuk materi kali ini. Ya, semoga bisa dipahami, ya. Dan tetap semangat dan tetap fokus, jaga kesehatan, jaga kondisi selama di rumah. Jangan kelayapan atau keluyuran kalau tidak sangat-sangat dibutuhkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.